Eh, ada riwayat dari Imam Syafi'i, jelas beliau berkata, tetapi riwayat ini sanadnya perlu diperiksa kembali karena perawinya yang namanya Abul Hasan Al-Hakari yang bermasalah ya. Kemudian juga dalam riwayat yang sanad yang lain Abu Muhammad Al-Maqdisi, ini saya tidak tahu, saya belum cek sanadnya bagaimana status Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ada riwayat Imam Syafi'i berkata tentang thumma stawa 'alal arsy ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata juga Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Imam Syafi'i mengakui hal tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kaifa syaa, terserah bagaimana Allah yang Allah kehendaki, bi khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uminu bir ru'ya kama jaa fil hadis, dan aku beriman dan melihat Allah sebagaimana dalam hadis. Ini riwayat perkataan nas Imam Syafi'i, seandainya sanadnya sahih maka selesai. Ya, tetapi sanadnya memang harus diperiksa kembali, ada perawi yang bermasalah seperti Abu Hasan Al-Hakari. Adapun Abu Muhammad Al-Maqdisi karena datang dalam dua sanad, dari sanad Abu Hasan Al-Hakari dalam jalur yang dari Abu Muhammad Al-Maqdisi, ini perlu dicek kembali. Kalaupun riwayatnya dhaif, tadi kita sudah bawakan bagaimana Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah. Itu kalau itu sahih datang dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah untuk agar budak yang ingin dimerdekakan diuji keimanannya, Tetapi riwayat ini dinukil oleh ulama Syafi'iyah seperti dinukil oleh Az-Zahabi, kemudian dinukil oleh Al-Barzanji ya, tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tersebut. Taruhlah riwayat ini dhaif pun tidak jadi masalah karena kita sudah mendapatkan riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Al-Baihaqi. Taib, ulama-ulama Syafi'i yang lain yang menjelaskan bahwasanya Allah di atas, di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat 311 Hijriah, awal abad keempat. Dan Ibnu Khuzaimah ini bukan sembarang ya. Dia yang punya Sahih Ibnu Khuzaimah, ahli hadis yang Imam Nawawi mengatakannya dengan Imamul A'immah. Imam Nawawi menggelarinya dengan imamnya para imam. Ya, imamnya para imam ya. Ibnu Khuzaimah berkata, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha subhana man wasi'a sam'uhu al-aswad. Aisyah berkata, maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Fasami Allahu azza wa jalla kalamal mujadilah wa huwa fawqa sab'i samawat. Allah ternyata mendengar perkataan wanita yang mengeluhkan suaminya kepada Nabi, padahal Allah berada di atas langit yang 7. Mustawin al arsyihi, bersiwa di atas arsy-Nya. Wa qad khafiya ba'du kalamiha ala man hadaraha wa qaruba minha. Padahal orang yang hadir peristiwa tersebut dan dekat tidak dengar, tapi Allah di atas langit yang 7 dengar. Dan ini dalil Ibnu Khuzaimah berdalil dengan perkataan Aisyah, perkataan salaf. Ya, dan perkataan salaf banyak ya. Seperti perkataan Zainab bintu Jahsyin berbangga di hadapan istri Nabi yang lain. Zainab berkata, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, wahai istri Nabi yang lain. Adapun aku Zainab bintu Jahsyin, aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Min fawqi sab'i samawat. Itu dengan turunnya ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikan Zainab bintu Jahsyin, Zaid bin Haritha, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Perkataan salaf banyak, perkataan Abu Bakar, perkataan para salaf, para sahabat ya. Kemudian setelah beliau menukil perkataan Aisyah, Ibnu Khuzaimah menukil perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau mengomentari hadis Nabi. Fa idza sa'altumullah fasaluhu al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah, karena surga Firdaus yang paling tengah, yang paling atas. Wa fawqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus adalah arsy Allah. Ya. Setelah itu beliau berkata, fal khabaru yusarrihu anna arsy rabbina jalla wa 'ala fawqa jannatihi. Maka hadis menunjukkan bahwasanya arsy Rabb kita berada di atas surganya. Wa qad a'lamana jalla wa 'ala annahu mustawin 'ala arsyihi, dan Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Fa khaliquna 'alin fawqa arsyihi, dan pencipta kita berarti berada di atas arsy-Nya. Alladzi huwa fawqa jannatihi, yang arsy-Nya berada di atas surganya. Kemudian beliau berkata, fatilkal akhbaru kulluha dalatun ala annal khaliqal bari fawqa sab'i samawatihi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya Allah sang pencipta berada di atas langit yang 7. La ala ma za'amatul mu'attilah, bukan sebagaimana perkataan orang-orang mu'attilah, anna ma'budahum huwa ma'ahum fi manazilihim, bahwasanya
Tuhan mereka di mana-mana, bahkan di rumah-rumah mereka. Ini jadi ulama Syafi'i yang lain yang mengatakan Allah di atas. Di antaranya Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub As-Subghi Asy-Syafi'i, wafat 342 Hijriah. Ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya Allah di atas. Beliau berkata, qad tada'ul arabu fi mawdi'a ala. Terkadang orang Arab meletakkan kata fi dengan maknanya ala, di atas, ya. Dimaknakan atas. Allah berfirman contohnya, fasihu fil ardi, berjalanlah kalian di bumi, maksudnya di atas bumi, bukan kaki masuk di tanah. Wa qala la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Berkata Firaun, Allah nukil dalam Al-Qur'an, sungguh aku akan menyalib kalian di pangkal korma, bukan maksudnya dalam pangkal korma, tapi di atas pangkal korma. Wa ma'nahu alal ardi wa alan nakhli, yaitu di atas bumi dan di atas korma. Fakadzalika qaulu, demikian juga firman Allah, fis sama. Allah di atas langit, di langit maksudnya alas sama, maksudnya alal arsy fawqas sama, di atas ars, di atas langit. Kama sahatil akhbaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dia mengatakan bahwasanya Allah di atas. Demikian juga As-Sabuni, Abu Uthman As-Sabuni, wafat 449 Hijriah. Al-Baihaqi telah memuji As-Sabuni dengan berkata, Imamul Muslimin haqqan, dia adalah imam kaum muslimin yang sungguhnya. Wa Syekhul Islam sidqan, dia adalah Syekhul Islam yang benar. Ya. Kemudian wa ahlu asrihi kulluhum mudha'inuna li'uluwi sya'nihi. Ya, bahwasanya orang penduduk di zaman dia mengakui ketinggian kedudukannya. Taib. Intinya dia berkata, wa husnil i'tiqad. Ya, Al-Baihaqi memuji orang ini punya akidah yang baik. Wa kasratil ilmi, dan ilmu yang benar, waluzumi tariqati salaf, dan dia mengikuti jalan para salaf. Taib, apa perkataan Abu Uthman As-Sabuni? Beliau berkata, ya'taqidu ashabul hadis. Dia punya buku judulnya Aqidatu Ashabil Hadis, Aqidatu Salaf Ashabil Hadis, tentang akidah para salaf ashabul hadis. Buku tentang akidah khusus, menukil pendapat para salaf ashabul hadis. Ya'taqidu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawatihi. Ashabul hadis menyaksikan bahwasanya Allah berada di atas langit yang 7. Ala arsyihi mustawin, beristiwa di atas arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuh, sebagaimana diucapkan oleh Al-Qur'an, ya. Demikian juga yang berpendapat Allah di atas adanya Al-Baghawi, ahli tafsir yang masyhur, yang wafat 516 Hijriah, ya. Beliau juga berpendapat bahwasanya Allah di atas. Dalam tafsir beliau berkata, wa awwalatil mu'tazilatu al-istiwa bil istila. Kata beliau, orang-orang Mu'tazilah mentakwil istiwa dengan maknanya istila, menguasai, bukan di atas. Wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah fayaqulun al-istiwa 'alal arsy sifatun lillahi ta'ala bila kaif. Adapun istiwa di atas arsy merupakan sifat Allah, tidak diketahui bagaimananya. Yajibu 'ala rajulil imanu bihi. Hendaknya wajib bagi seorang untuk beriman kepadanya, wa yakilul ilma fihi ila Allah. Adapun bagaimananya serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abul Qasim Ismail Al-Asbahani Asy-Syafi'i, wafat 535 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Fadlun fi bayani annal arsya fawqa samawati wa anna Allah azza wa jalla fawqal arsy. Penjelasan bahwasanya arsy berada di atas langit dan Allah berada di atas arsy. Dan demikianlah para ulama Syafi'iyah, ya. Ada lagi yang lain sampai Ibnu Salah. Orang yang pakar ahli hadis tentu tahu siapa Ibnu Salah. Wafat 643 Hijriah. Beliau berkata, ya sebagaimana qasidah sunnah yang dia nukil dari Al-Karhi. Al-Karhi wafat 532 Hijriah, membuat suatu qasidah atau syair dengan bunyinya, aqidatu ashabil hadithi faqad samad bi arbabi dinillahi asnal maratibi. Akidah para ashabul hadis telah tinggi, ya, mengangkat para ulama di tempat yang martabat yang tinggi. Aqaiduhum annal ilaha bidzatihi ala arsyihi ma ilmihi bil ghawaibi. Akidah mereka ashabul hadis bahwasanya Allah dengan zatnya berada di atas arsy, meskipun zat Allah berada di atas arsy, ma ilmihi bil ghawaib, adapun ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk perkara-perkara yang gaib, yang tidak kelihatan semuanya. Jadi meskipun di atas, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ibnu Salah kemudian mengomentari hadis tersebut dengan berkata, ini adalah akidah ahlus sunnah ashabul hadis. Jadi inilah, ya, akidah para ulama Syafi'iyah. Ya, saya tidak menukil mazhab yang lain. Ya. Saya sedang menukil ulama mazhab Syafi'iyah. Saya tidak mengingkari, benar ada ulama-ulama belakangan
yang kemudian terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah mengingkari Allah di atas, di antaranya An-Nawawi ya dalam kitab-kitabnya ya. Meskipun ada kitab yang menunjukkan beliau rujuk, Allah alam tentang kebenaran kitab tersebut ya. Terutama masalah al-harf wa saut, nanti insyaallah mungkin ada pembahasannya. Demikian juga Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam hal ini beliau terpengaruh dan beliau mengingkari Allah di atas ya. Ibnu Hajar ada tulisan khusus risalah ilmiah, risalah S3 tentang Ibnu Hajar dengan Asy'ariyah. Jadi Ibnu Hajar ternyata kalau kita teliti tentang akidah beliau dalam kitab Fathul Bari, dalam sebagian kondisi beliau terpengaruh dengan Asy'ariyah. Dalam sebagian kondisi beliau membantah Asy'ariyah. Bahkan dalam perkara-perkara yang prinsip beliau membantah Asy'ariyah seperti dalam masalah dalil a'rad ya. Dan insyaallah nanti ada penukilan. Jadi yang mengatakan Ibnu Hajar Asy'ari total enggak benar. Ibnu Hajar beliau memang tinggal di zaman Asy'ari lagi benar-benar tersebar ketika itu sehingga beliau terpengaruh. Namun dalam beberapa kondisi dan beberapa nukilan dalam Fathul Bari beliau membantah akidah Asy'ariyah bahkan dalam beberapa hal yang merupakan prinsip akidah Asy'ariyah. Namun beliau juga terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah sehingga tidak dikatakan Ibnu Hajar Asy'ariyah murni, tidak, tapi beliau terpengaruh dengan Asy'ariyah. Ala kulli hal meskipun Ibnu Hajar dan Nawawi rahimahullahu taala menolak Allah di atas, tapi kita katakan ini ulama-ulama terdahulu yang lebih pakar akidah dari mereka ya, yang lebih cocok dengan akidah para salaf. Ya, tadi disebutkan Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, ya, kemudian yang apalagi yang tulis dalam buku Sabuni dalam buku khusus akidah, ya, kemudian juga Abul Qasim Al-Asbahani dalam bukunya ya Al-Baghawi. Jadi mereka menyelisih ulama terdahulu dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan mengenai Allah tidak di atas, sebenarnya itu adalah akidah Jahmiyah. Mereka mengingkari Allah tidak di atas. Makanya nukilan banyak dari para salaf mereka mengingkari Jahmiyah karena mereka Jahmiyah berpendapat tidak ada Tuhan di atas langit, ya. Dan banyak nukilannya. Oleh karenanya para ulama dahulu menulis buku membantah orang-orang Jahmiyah, membantah orang Jahmiyah yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit, dan diikuti juga orang Mu'tazilah dan juga diikuti oleh orang Asy'ariyah. Kita alhamdulillah akidah salaf kita punya salafnya. Makanya saya sering katakan, kita kalau ngambil akidah pakai logika repot. Kita ini belajar akidah salaf dengan sanad. Kita punya salaf yang menyatakan apa yang kita katakan. Ya, kalau kita berdasarkan logika maka akan muncul belakangan orang punya logika demikian ya. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan Allah tidak di atas, saya bilang sebutkan salafmu. Saya enggak minta dalil dulu, saya minta salaf. Dalil apalagi enggak ada. Kita dalil ratusan bahkan mungkin bisa 1000 dalilnya. Nah, salafnya mana? Enggak ada. Mereka punya salaf. Ya, paling salafnya Jahmiyah sama Mu'tazilah. Ya, salafnya Jahmiyah sama Mu'tazilah ya. Oleh karenanya para ulama membantah Jahmiyah yang menolak Allah di atas, dan mereka menulis buku tentang hal ini. Contohnya Al-Imam Ahmad menulis buku dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah membantah pendapat ini. Kemudian Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah membantah juga akidah Allah tidak di atas, dan juga kitabnya Ar-Rad 'alal Bishr al-Mirrisi. Kemudian juga Ibnu Qutaibah juga membantah Jahmiyah dalam kitabnya Ikhtilaf fil Lafz war-Rad 'alal Jahmiyah wal Musyabbihah. Ibnu Battah yang wafat 387 Hijriah juga membantah dalam kitabnya Al-Ibana, juga membantah tentang akidah Jahmiyah ya. Bahkan juga Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari juga membantah akidah Jahmiyah ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalam sahihnya dalam suatu kitab judulnya Kitab Firrat al-Jahmiyah. Dan ini datang dalam riwayat Mustamli. Al-Mustamli mendatangkan riwayat dari Imam Bukhari dengan judul bab Rad al-Jahmiyah ya. Kemudian ketika beliau membantah Jahmiyah, apa yang dibawa oleh Imam Bukhari? Hadis tentang Allah di atas, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Firman Allah, malaikat naik ke Allah. Naik ke mana? Naik ke atas. Kemudian juga firman Allah, ilayya yas'adul kalimut thayyibu. Kenapa Imam Bukhari bawakan hadis-hadis ayat seperti ini? Untuk menunjukkan Allah di atas. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Naik ke mana? Naik ke atas. Arah jelas, ada arahnya jelas. Sementara orang Asy'ariyah mengatakan tidak boleh bilang Allah di atas. Tidak boleh nunjuk ini syirik, kufur, tidak boleh. Subhanallah. Tidak boleh ente begini, ente meyakini Allah di atas, kufur. Subhanallah. Kalau kita mau ambil konsekuensi perkataan mereka, terlalu banyak orang yang syirik. Karena mereka mengatakan Allah kalau bisa ditunjuk, berarti dia makhluk seperti makhluk.
syirik, kufur. Dan sekarang banyak orang coba doa begini. Banyak orang kalau Allah di atas banyak sekali. Terus mereka semua kufur ya. Jawabannya tidak tentunya ya. Justru mereka yang ngawur yang mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk itu enggak benar ya. Semua ini semua ikhwan, ini semua karena logika filsafat. Nanti ada saatnya saya bahas ya. Saya bahas kenapa mereka seperti ini bukan pakai dalil, Pak. Murni otaknya filsafat. Logikanya filsafat. Ada insya Allah saya akan bahas tentang masalah ini.